Aku hanya lewat, Xiaoyan dengan samar menjawab. Setelah itu, tatapannya ditarik dari mata penuh harapan dari wanita muda berbaju ungu dan segera berbalik. Teman ini, kami adalah orang-orang dari Akademi Jianan, tolong bantu kami dan selamatkan kami. Pria itu sepertinya tidak mau menyerah saat dia berteriak sekali lagi. Instruktur Maidi, jangan memohon padanya, dia tidak akan membantu. Apakah kamu benar-benar berharap bahwa orang pengecut seperti ini akan mengusir orang-orang ini? Wanita muda berbaju ungu itu mencengkeram giginya ketika dia menjawab. Namun tanpa diduga, Xiaoyan yang akan keluar dari pengepungan orang-orang berpakaian hitam tiba-tiba berhenti langkahnya ketika suara pria itu terdengar. Kalian berdua dari orang-orang Akademi Jianan? Aku seorang instruktur Akademi Jianan, dia adalah muridku Moling. Maidi berbicara dengan hati-hati. Xiaoyan mengangguk sedikit sambil tersenyum. Dalam hal ini, ayo pergi bersamaku. Maidi segera menarik muridnya dan bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Namun, kecepatan mereka jelas tidak sebanding dengan orang-orang yang berpakaian hitam yang mengejar mereka. Dua pedang dengan cepat muncul di belakang mereka, melesat seperti dua ular berbisa. Namun ketika mereka hanya bisa menutup mata mereka, suara petir kecil mendadak bergema di hutan. Dan mereka segera merasakan tubuh mereka melambung tinggi. Ini, Tuan, terima kasih banyak. Jian, habisi mereka. Xiaoyan samar menatap orang-orang berpakaian hitam yang bergegas saat dia berbicara dengan suara tenang. Jian di samping berengkuk mulutnya saat bergumam sebelum bergegas pergi. Memperkerjakan seorang anak. Kemudian tubuhnya melintas, segera suara benturan dari tubuh yang saling bersentuhan terdengar. Dan sosok manusia jatuh dari langit satu persatu dengan kasar mendarat di tanah. Kemudian Jian merengkuk mulutnya sambil menepuk tangannya. Hanya sekelompok dadosi benar-benar berani menghalangi kami. Habisi orang itu juga. Mata Xiaoyan bergeser ke atas. Dia mengamati pemimpin berpakaian hitam di cabang pohon sebelum berbicara. Kami adalah orang-orang dari lembah api iblis. Wajah pemimpin berpakaian hitam dengan cepat berubah dan memasang wajah pemberani saat dia berteriak. Jian menggelengkan kepalanya, tubuhnya sekali lagi melintas dan muncul di depan pemimpin berpakaian hitam. Peng, tinju kecil Jian dengan cepat tiba saat armor pemimpin berpakaian hitam terbentuk. Segera seteguk darah segar secara liar dimuntahkan dan tubuhnya juga jatuh dari dahan pohon. Hanya seorang doling berani menerima tinjuku? Jian melirik mayat yang jatuh sebelum dia akhirnya mendarat di dekat Xiaoyan. Xiaoyan, dengan membuat bertindak kali ini, kamu harus mengembalikan rumput roh darah itu kepadaku. Harga yang diminta Jian menyebabkan Xiaoyan memutar matanya. Dia segera membalik pandangannya ke arah Maidi dan Moling. Instruktur Maidi, tidak perlu terlalu sopan. Kamu bisa memanggilku Xiaoyan, kita semua adalah rekan. Xiaoyan tertawa. Rekan? Maidi juga terkejut ketika dia mendengar ini. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan terkejut. Jangan bilang kamu juga seorang dari Akademi Jianan. Xiaoyan juga tersenyum saat dia melihat kejutan di wajah kedua orang ini. Sungguh tak terduga, masih ada orang yang mengingatku, meskipun belum kembali selama 2 tahun. Maidi akhirnya pulih dari keterkejutannya setelah mendengar tawa Xiaoyan. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, meraih tangan Xiaoyan dan berbicara dengan cemas. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi. Tetua Wu dari Akademi Dalam memimpin kelompok untuk berlatih memasuki wilayah sudut hitam. Awalnya semua berjalan lancar, namun informasi akhirnya bocor. Ketika kelompok pelatihan kami sedang berburu binatang sihir, lembah api iblis meluncurkan serangan menyelinap pada kami. Ada lebih dari 30 siswa yang terjebak di sana. Jika mereka mendarat di tangan lembah api iblis, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan melarikan diri dari kematian. Tetua Wu? Sepertinya aku belum pernah mendengar nama ini. Xiaoyan mengangguk sedikit sebelum bertanya secara sembarangan. Tetua Wu dipromosikan tahun lalu, dia dipanggil Wu Hao. Maidi menjawab dengan cepat. Wu Hao? Xiaoyan awalnya terkejut ketika dia mendengar nama ini, setelah itu wajahnya langsung menjadi benar-benar suram. Sementara itu, di sebuah lembah gunung, sekelompok manusia sedang dikejar oleh lembah api iblis. Sebagian besar wajah mereka pucat, namun tidak ada banyak kepanikan di mata mereka. Tetua Wu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang dari lembah api iblis sudah menutup pintu keluar. Mari kita tunggu. Semoga Maidi dan lainnya berhasil melarikan diri. Selama mereka mengirim keluar pesan, semua ahli dari akademi terdekat harus datang dan menyelamatkan kita.
Wu Hao menghela napas saat matanya perlahan menyapu wajah semua orang di lembah. Lembah api iblis sialan ini, jika aku bisa keluar kali ini, aku pasti akan meminta kakak Xiaoli untuk menyelesaikan masalah ini. Xiao Yu di samping dengan dingin berbicara. Wu Hao samar-samar mengangguk, dia segera berbicara dengan tidak berdaya. Aku khawatir orang-orang itu tidak akan memberikan kita kesempatan seperti itu. Tak lama kemudian, 2 ahli doang lembah api iblis, serta lebih dari 10 pria sudah muncul di tempat pintu keluar lembah berada. Tatapan Wu Hao gelap dan serius saat dia melihat 2 ahli doang. Kekuatannya saat ini hanyalah doang bintang 4. Jika itu 2 lawan 1, dia jelas akan berakhir dengan kerugian. Tetua Wu Hao, jika kamu mengambil inisiatif dan menyerah hari ini, aku dapat menjamin kami tidak akan merugikan siswa dari Akademi Jianan. Apa yang kamu katakan? Salah satu ahli doang tertawa. Apakah kamu benar-benar memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun? Wu Hao dengan dingin tertawa. Kalian berdua pengecut yang hanya bersembunyi dan tidak berani melawanku secara langsung. Kamu tidak perlu memprovokasi kami. Aku tahu kamu telah menaruh harapan pada 2 orang yang telah melarikan diri. Dados yang terluka yang dikejar-kejar oleh pembunuh ahli lembah api iblis. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir dapat melindungi mereka? Setelah tutup keempat lembah api iblis kami tiba, aku akan melihat bagaimana kamu berbicara sombong. Kemudian, aura berdarah segera melonjak dari tubuh Wu Hao. Kita hanya dapat bertarung sekarang, jika tidak, kita benar-benar tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun setelah tutup keempat dari lembah api iblis tiba. 4 instruktur, kalian akan mengikutiku dan melakukan yang terbaik untuk memblokir mereka. Xiao Yu, kamu akan memimpin orang lain dan maju pada saat itu, jangan berbalik. Tangan Wu Hao perlahan mencengkeram pedang berat di punggungnya, aura berdarah langsung meletus dari tubuhnya. Kedua ahli doang segera tertawa dingin saat melihat aksi kelompok Wu Hao. Mereka segera berteriak dengan suara yang dalam. Bunuh! Segera 10 sosok manusia langsung berhamburan setelah mendengar perintah. Peng, 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 para siswa Akademi Jianan langsung bentrok dengan kelompok berpakaian hitam. Sementara Wu Hao yang berada di bagian paling depan berhadapan dengan 2 ahli doang. Peng, percikan disertai dengan suara logam terdengar saat teriak energi meledak. Wu Hao dan 2 ahli doang buru-buru mundur selangkah, jejak darah muncul di mulut Wu Hao. Di sisi lain, 2 ahli doang hanya menggosok tangan mereka yang agak mati rasa. Kemudian menatap Wu Hao yang bermata merah dan merajut alis mereka. Mata merah darah Wu Hao menatap tajam pada 2 tetua yang menghalangi jalan keluar lembah. Kemudian dia mengedarkan douji di tubuhnya sampai batasnya, sampai bau darah memenuhi seluruh lembah, dan itu membuat wajah 2 ahli doang sedikit berubah ketika merasakan aura Wu Hao. Namun sebuah tawa tua samar tiba-tiba bergema di langit ketika Wu Hao sudah siap untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Kamu memang layak untuk nama pedang berdarah. 2 ahli doang lembah api iblis segera bersukacita saat mendengar tawa ini. Mereka segera berlutut dan berbicara. Salam tetua keempat. Di sisi lain, wajah kelompok Wu Hao tiba-tiba menjadi pucat. Ekspresi Wu Hao serius ketika menatap pria tua berbaju hijau di langit. Dia juga cukup akrab dengan tetua keempat dari lembah api iblis ini. Namanya adalah Shijen. Orang-orang di wilayah sudut hitam memanggilnya tetua cakar elang. Dan kekuatannya Do Huang bintang 6. Cukup banyak ahli dari gerbang Xiao telah jatuh ke tangan orang ini selama konflik dengan lembah api iblis beberapa tahun terakhir ini. Shijen di langit mengepakkan sayapnya saat dia perlahan turun. Dia sejenak menatap kelompok Wu Hao sebelum berbalik pada 2 doang sambil mengejek. 2 doang sebenarnya tidak dapat menyelesaikan anak muda. Tubuh kedua ahli doang gemetar ketika mendengar ini, dan rasa malu juga muncul di wajah mereka. Kemudian tatapan Shijen kembali berbalik ke arah kelompok Wu Hao. Ini benar-benar tidak mudah untuk dapat mencapai langkah ini pada usia seperti ini. Bakat para siswa dari Akademi Jianan benar-benar menyebabkan seseorang merasa iri. Wajah Wu Hao tegang, tangannya dengan erat mencengkeram pedang warna darahnya. Shijen, kamu adalah ahli terkenal wilayah sudut hitam. Hari ini, kamu benar-benar mengabaikan statusmu dan menyerang sekelompok orang dari generasi muda. Bocah, ini adalah wilayah sudut hitam, hanya pemenang yang memiliki suara terbaik. Generasi muda atau generasi yang lebih tua tidak dipandang di tempat ini. Shijen menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Apakah kamu akan menyerah hari ini atau melanjutkan perlawanan ini?
Akademi Jianan tidak memiliki siapapun untuk menyerah. Wu Hao menjawab dengan suara yang dalam. Mata merah darahnya mengamati Si Jin yang perlahan berjalan ke arahnya. Pada saat yang sama, dia mencengkram pedang darahnya. Kemudian melesat ke depan dan pedang darah di tangannya mengarah ke hati Si Jin. Tangan Si Jin melengkung sedikit. Itu segera meneru cakar elang. Akhirnya 5 jarinya mengunci ke depan. Dan menyebabkan pedang darah Wu Hao benar-benar kaku. Peng, tubuh Wu Hao terbang kembali mengikuti suara logam. Tangannya yang memegang pedang warna darah berulang kali bergetar saat seutas darah segar merembes keluar. Kemudian dengan susah payah berdiri lagi, matanya terkunci pada wajah tenang Si Jin. Beberapa saat kemudian dia menghirup napas dalam-dalam dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah darah saat dia memuntahkan seteguk darah. Akhirnya itu berubah menjadi lepesan kabut darah yang melilit tubuhnya. Si Jin agak terkejut ketika dia merasakan aura Wu Hao yang tiba-tiba melonjak. Namun dia segera tertawa dingin. Sosok Wu Hao dengan cepat muncul. Dia mengangkat pedang darahnya tinggi sebelum dengan keras menghantam kepala Si Jin. Cakar Si Jin dengan eksplosif melesat ke depan. Beberapa bayangan cakar terbang dari semua arah. Setiap kali cakar membanting pedang darah, doji warna darah yang menutupi Wu Hao akan sedikit melemah. Ini berlanjut hanya beberapa kedipan sebelum doji yang kuat pada pedang tersebar. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut kekuatan seorang Do Huang. Si Jin tertawa dingin saat doji Wu Hao tersebar. Kemudian cakarnya melengkung dan meraih pedang darah Wu Hao sebelum melemparkannya ke tepi gunung. Peng, tubuh Si Jin tiba-tiba membungkuk ke depan dan menghantam dada Wu Hao. Wu Hao segera mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya sekali lagi terbang mundur. Mata Si Jin dingin saat mempelajari Wu Hao yang berjuang untuk berdiri dari tanah dan dia perlahan bergerak mendekat. Kemudian kekuatan hisap segera muncul di tangannya. Pedang darah Wu Hao yang tadi tertancap di tepi gunung segera melesat ke tangannya. Aku ingin tahu, apakah mati dengan senjatamu sendiri dianggap sebagai penghinaan bagimu? Pedang darah dengan cepat membesar di depan mata Wu Hao. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki jalan lain selain menutup matanya dan menunggu kematian. Namun sama seperti semua orang berpikir bahwa Wu Hao pasti akan mati, suara angin deras tiba-tiba bergema di langit. Sosok hitam bergegas turun dari langit dengan cara seperti kilat. Akhirnya itu secara akurat mengetuk pedang darah. Debu tersebar dari titik di mana benda penguasa hitam besar jatuh. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa terkejut. Wu Hao juga perlahan membuka matanya. Wajahnya terkejut saat dia melihat penguasa hitam besar yang akrab muncul di depannya. Xiaoyan, itu kamu? Bolehkah aku tahu teman mana yang telah melakukan intervensi? Masalah ini menyangkut dendam lembah api iblis dengan Akademi Jianan. Tubuh Si Jin juga buru-buru mundur saat tatapannya dengan cepat menyapu langit. Xiaoyan hanya mengangkat bahunya sambil mengamati banyak tatapan terkejut sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di depan Wu Hao. Tidak buruk, kamu telah mencapai level doang. Wu Hao berjuang untuk berdiri. Dia mengamati wajah yang dikenalnya. Selama orang ini muncul, dia tahu masalah hari ini akan berakhir dengan sukses. Kamu, Xiaoyan, sudah 2 tahun sejak kamu menghilang. Wu Hao menggosok jejak darah dari sudut mulutnya. Tinjunya segera menabrak dada Xiaoyan. Xiaoyan dengan samar tersenyum. Dia menyerahkan pil obat kepada Wu Hao. Makanlah, kamu akan baik-baik saja setelah beristirahat di samping. Tinggalkan sisanya untukku. Kemudian tatapan Xiaoyan bergeser ke arah Xiao Yu. Apakah kamu baik-baik saja? Mata Xiao Yu tanpa sadar dipenuhi dengan kabut. Jangan biarkan orang-orang ini pergi. Kali ini 3 siswa telah mati di tangan mereka. Tenang, tidak ada yang tersisa. Xiaoyan dengan lembut tertawa dan mengangguk. Nada yang sombong. Hanya orang-orang di wilayah sudut hitam yang dapat berbicara seperti itu padaku. Tidak termasuk anak muda sepertimu. Mata Si Jin berubah dingin ketika dia tertawa dengan cara gelap. Xiaoyan benar-benar mengabaikan tawa Si Jin. Dia membalikkan tubuhnya dan perlahan melangkah maju. Hari ini, aku akan mengizinkanmu untuk melihat apa artinya mengatakan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Si Jin tertawa lantang, kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya tiba-tiba melesat keluar. Kedua cakarnya menari dan menyebabkan udara tercabik-cabik. Ekspresi aneh melintas di mata Xiaoyan. Dia segera mengambil langkah dan orang hanya bisa melihat cakar tajam yang bergerak di sepanjang dada Xiaoyan terbang lewat. Si Jin terkejut sesaat ketika serangannya melesat. Matanya tiba-tiba menjadi keras saat cakarnya bergerak seperti pisau yang tiba-tiba mengeris ke depan. Sudut mulut Xiaoyan meringkuk saat dia menyaksikan Si Jin tiba-tiba mengubah serangannya.
Tinjunya tiba-tiba menegang sebelum bertabrakan dengan cakar Shijen. Teng, terdengar suara rendah teredam. Tubuh Xiaoyan tidak bergerak, sementara kaki Shijen mengusap tanah saat dia dengan cepat mengambil 10 langkah mundur. Kamu menyembunyikan kekuatanmu? 5 jari Xiaoyan dengan lembut berputar sebelum dia sekali lagi mengepalkannya. Mengangkat matanya, cahaya perak muncul di bawah kakinya sebelum dia segera menghilang dengan cara yang aneh. Mata Shijen menegang ketika dia melihat Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Tubuhnya segera bergegas mundur. Namun tubuhnya baru saja bergerak, tapi sosok hitam telah muncul di belakangnya. Tinju yang berisi kekuatan panas dengan ganas menabrak punggungnya. Teng, kedua tinju segera bertabrakan, dan api hijau tua segera melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan ke segala arah. Tulang di pergelangan di tangan Shijen memancarkan suara retak sedikit, seteguk darah segar tanpa sadar diludahkan. Tubuhnya juga terbang ke depan sebelum bertabrakan dengan batu besar. Siapa sebenarnya kamu? Shijen berseru dengan suara terkejut. Gerbang Xiaoyan. Suara lembut melayang di telinga Shijen dan menyebabkan matanya tiba-tiba menyusut. Gerbang Xiaoyan? Ekspresi Shijen langsung berubah ketika dia mendengar suara tenang ini. Orang lain mungkin merasa bahwa nama ini asing, tapi dia sangat akrab dengannya. Pendiri Gerbang Xiao, ahli muda yang terkenal di seluruh wilayah sudut hitam saat itu. Mengapa dia muncul di tempat ini? Shijen menggosok jejak darah dari sudut mulutnya. Setelah semua, orang ini bahkan telah membunuh seorang ahli seperti Han Feng yang memiliki setengah langkah di level Doujong saat itu. Niat perjuangan Shijen dengan cepat menyebar. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk menyerang para siswa. Namun, dia baru saja akan bergerak. Sosok Xiaoyan sudah muncul dan menghentikan langkahnya. Hati Shijen langsung hancur ketika dia melihat sosok hitam. Tubuhnya tiba-tiba melintir dan berbalik, bergegas menuju pintu masuk lembah. Dia dengan keras berteriak kepada orang-orang lembah api iblis saat dia melarikan diri. Serang, bunuh mereka semua. Kedua ahli doang segera memancarkan suara rendah saat mereka memimpin banyak sosok hitam untuk bergegas marah pada Xiaoyan. Kalian semua harus mundur. Xiaoyan menoleh dan berbicara samar pada Xiaoyu. Xiaoyu tidak ragu setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan membuat semua orang bergegas mundur. Cahaya perak tiba-tiba meletus di bawah kaki Xiaoyan. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan seorang ahli doang. Bang, penguas hitam besar bertabrakan dengan pedang. Orang hanya bisa mendengar suara yang jelas saat pedang itu pecah seperti ranting kayu. Darah segar segera meludah keluar ketika suara tulang patah terdengar. Kemudian tubuh doang ini terbang mundur sebelum kepalanya menabrak tepi gunung. Satu serangan. Hanya dalam satu serangan, seorang ahli doang lembah api iblis akhirnya kehilangan nyawanya. Melihat ini, ahli yang tersisa segera melarikan diri. Namun, suhu di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. Segera gumpalan api hijau tua menyala dan muncul. Akhirnya itu berubah menjadi api ganas yang benar-benar melilitnya. Jeritan sengit yang tajam menggema di lembah. Setelah itu berubah menjadi abu hitam jatuh dari langit. Belasan para ahli dari lembah api iblis tanpa sadar menelan seteguk air liur pada saat ini. Mereka segera saling memandang dan memilih untuk melarikan diri bersama. Pon Xiaoyan acuh tak acuh saat melihat belasan ahli melarikan diri. Sekelompok api tak terlihat muncul di depannya dan fluktuasi yang tak terlihat segera menyebar. Peng, 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 fluktuasi tak terlihat menyebar dan tubuh orang-orang berpakaian hitam aneh meledak menjadi sekelompok abu. Xiaoyan dengan lembut melihat abu warna hitam di tanah. Dia menepuk kedua tangannya sebelum jarinya menjentikkan penguasa hitam besar ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menoleh tersenyum kepada kelompok terkejut Wu Hao. Orang itu telah melarikan diri. Wu Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Shijen telah mengambil kesempatan dari kekacauan untuk melarikan diri dari lembah. Dia tidak bisa lari. Xiaoyan tertawa sebelum segera bertanya tentang kesehatan Wu Hao. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dengan pil obatmu, aku seharusnya dapat benar-benar pulih setelah beristirahat selama beberapa hari. Wu Hao tertawa saat dia menjawab. Tetua Wu, apakah kamu baik-baik saja? 3 sosok manusia bergegas turun dari langit. Salah satunya adalah Jian yang memegang Maidi dan Moling saat terbang turun dari lembah. Wu Hao menggelengkan kepalanya. Tatapannya langsung terlempar pada Jian saat dia tanpa sadar tertawa. Sungguh tak terduga bahwa kamu juga membawanya kembali. Tetua pertama sering membicarakannya. Apa yang orang tua itu bicarakan tentangku? Dia pasti berpikir untuk memintaku melakukan kerja paksa dan membuatku mencari bahan obat di seluruh gunung.
Jian meringkuk mulutnya dan berbicara setelah mendengar ini. Wu Hao hanya bisa tersenyum malu ketika dia mendengar ini. Dia secara alami juga menyadari identitas Jian. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di lembah sementara semua orang berbicara dengan lembut. Tangannya segera melemparkan mayat Shijen ke tempat yang tidak jauh dari semua orang. Dokter perkecil perlahan berjalan di udara kosong dan mengungkapkan senyum hangat pada Xiaoyan. Maaf, awalnya aku berencana untuk menangkapnya hidup-hidup. Namun sungguh tak terduga orang ini memiliki pertahanan rendah terhadap racun. Dia langsung mati karena racun menyerang hatinya. Wu Hao menyeka keringat dingin di wajahnya saat dia melihat wajah cantik dokter perkecil yang berisi senyuman. Mengapa wanita yang mengikuti di samping orang ini begitu kuat? Selain itu, taktik mereka juga ganas. Xiaoyan samar-samar mengangguk. Dia melirik mayat di tanah sebelum sedikit mengerutkan kening. Kemudian dia melihat kelompok Wu Hao dan bertanya sambil berpikir keras. Apa sebenarnya Pax Lembah Api Iblis ini?